Ya. Tapi kita kan sekarang di kapitalis. Kue sekolah oleh gitu ya, ben pinter. Pinter itu tanda kutip gitu ya. Dolen sawahmu. Nah gitu. Begitu jadi sarjana, iso tuku sawah. Ora iso. Ya, sekarang kok gini, Ustaz. diterusno ae lho Kang, Pak De, Mbok De. Loh. Dan itu kok ya baru sadar sekarang ya saya inilah yang baru sadar saya. Kemandirian umat dalam bidang ekonomi mungkin kita tarik agak kecil. Kemandirian lembaga-lembaga pendidikan Islam, Ya. mungkin majelis-majelis taklim, ormas Islam itu langkah-langkahnya seperti selain mungkin dengan ternak apa yang perlu disiapkan mereka? Peternakan, pertanian, itu saat kalau lihat secara ekonomi sekarang lagi tren semuanya, lagi tren di ekonomi kita ini kan sekarang pendidikan itu lebih manu profesional, bati, Ustaz. Maka semua kan lomba-lomba kayak pendidikan. Pendidikan itu lebih profesional. Untung Ustadz anu ngajari dunia, ya untung supaya bisa bangun sekolah lagi. Kita sering bolak-balik apa salah di mindset. Itu menentang tijaroh tapi tetap ngirim amplop jaluk gitu kan. Jangan gitu loh. Ya udah, itu udah pendidikan Ustadz. Kesehatan. Semua berbasis kesehatan, entah itu rumah sakit apa rumah herbal itu 300% naik setelah corona. Jadi dengan garap apa aja asal profesional itu berlipat-lipat. Ya. Pertama apa Ustaz? Sekolah, kemudian herbal ya. Kesehatan, terus kemudian berbasis pangan. Apokat itu ke depan itu nggak pernah habis karena itu akan menjadi makanan alternatif. Di mana-mana sekarang butuh apokat. Gitu. Dan ada Profesor Hari dari Klaten itu, beliau buat penelitian 7 pohon apokat cukup untuk menyolokkan 3 anak sampai S3. Oh. Iya, karena profesional satu pohon itu 7 itu bisa sekali panen 150 juta, 100 juta Ustaz. Karena dikelola dengan baik tadi ya. Dengan baik Ustaz. Itu yang contoh. Kemudian rumah makan itu langsung direct gitu. Dimanapun orang perlu makanan. 4 itu aja kalau kita kerjakan bagus. Itu peluang-peluang yang memang bisa digali dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga umat Islam. Maka saya kira perlu sekarang ini fardu kifayahnya ya kita kembali ke syarikat dagang Islam Ustaz. Gitu ya. Iya. Berikutnya ada tambahan Ustaz. Tambahnya kita kembali kepada miniatur sejarah. Majapahit itu kenapa jadi orang hebat? Itu pendapatan per kapita paling UMR-nya Ustaz dikuruskan sekarang 150 juta Ustaz. Buruh ya insyaallah. Ojo tak makanya kan bisa sampai Madagaskar sampai Kamboja. Antum lihat, antum Majapahit itu berapa kali perang melakukan penaklukan dalam sejarah. Antum lihat kok bisa sampai ke sana berapa kali melakukan penaklukan perang. Padahal perlu kos tinggi juga. Kos tinggi. Antum dengar nggak Majapahit perang terus, kecuali terakhir perebutan kekuasaan terakhir pas keruntuhan. Hampir nggak pernah Ustaz. Karena Majapahit itu melakukan perluasan kekuasaan dengan mitra bisnis Ustaz. Majapahit itu kekuatan negaranya untuk itu tidak penaklukan, nggak perang. Dan nggak banyak, 1, 2, 3 lah kasus di peperangan. Tapi paling banyak itu adalah melakukan kekuatan mitra bisnis di bidang pertanian dan keahliannya. Ekspansi bisnis itu ya. Ekspansi bisnis. Sekaligus wilayah. Bisnis wilayah kayaknya kerjasama, terus ambil mantu gitu kan, jadi kerajaan bareng. Itu sederhana unik. Kekuatannya di pertanian. Pertaniannya panen setahun 4 kali. Itu yang membuat dokumen langsung dari dokumen-dokumen kerajaan Cina. Di mana kekuatan Majapahit saat itu bisa membangun pertanian sampai 4 kali panen. Tempatnya di mana? Di Tawangmangu. Padahal kita hari ini maksimal 3 kali. 3 kali. Itu sudah buat pupuk, buat apa? Semua pertanian. Pertanian, peternakan itu siklus nggak bisa dan itu yang harusnya kita pegang. Tapi kita kan sekarang di kapitalis. Kue sekolah oleh, gitu ya, ben pinter. Pinter itu tanda kutip gitu ya. Dolen sawahmu. Nah gitu. Begitu jadi sarjana, iso tuku sawah. Ora iso. Ya, sekarang gini Ustaz. Diterusno ae lho Kang, Pak De, Mbok De. Sekarang problemnya gini Ustaz.
bagaimana menyadarkan umat Islam baik secara keseluruhan maupun elemen, tokoh, ormas untuk mengedukasi agar hal-hal penting tadi dilaksanakan. Dicontoh, dibuatkan contoh dengan cara membuat Dewan Ekonomi Kota Surakarta. Kan ada Dewan Syariah apa? Yeah. Dewan Ekonomi Kota Syariah itu berkumpul merumuskan membuat kurikulum. Kurikulum ya. Ini langkah real banyak. Saya membuat yang anu aja lah, yang sekarang ada di benak kita di diskusi ini. Yang kedua, sekolah-sekolah itu sudah membuat kurikulum, dan ini Robitoh Ma'ahid Quran ya, Formakin itu alhamdulillah sudah mulai mau merumuskan ini, Ustaz. Sudah mulai ya, ekonomi mau dibangun. Jadi sekolah-sekolah itu sudah ada halakohnya dua, apa? Halakoh Quran sama halakoh bisnis. Maka ini alhamdulillah apa, ini tempat yang luas ini, di situ itu nanti di pojok nempel ke sana, bah, itu ada namanya business center. Jadi di sini Ma'had SK, Ustaz, itu Ma'had Quran and Business. Di atasnya la hasada illa fi rajulun atahullahu Qur'anan, rajulun atahullahu malan. Wis cetok ngono ae wis. Jadi itu. Nanti di situ ada minimal minimarket. Itu apa? Dan saya sudah ada kerjasama, ada teman Masya Allah pengusaha yang mulai mau fokus beneran. Aslinya memang pengusaha besar, duitnya ya wis akeh, tapi beliau karena punya kepedulian ini akhirnya mulai merumuskan minimarket. Namanya minimarket RB. Insya Allah 2 bulan lagi di Eskarima sudah ada contohnya. Bulan April kita ada expo pesantren di GOR UMS nasional. Nanti di situ jenengan akan lihat miniatur minimarket yang profesional, terevaluasi, real, bukan ideologi. Bukan ideologi, mau pilang dino mati maneh. Ini betul-betul real di lapangan apa? Memang penelitian, dia meneliti makanan apa yang laku ya, dan tidak menyaingi Indomaret. Uniknya. Karena kalau saingan pasti ada yang jatuh. Islam, ekonomi Islam bukan mengalahkan, tapi harmoni dan sinergi. Semua menumbuhkan ya. Iya, itu Ustaz ya. Jadi pertama Dewan Ekonomi Kota Surakarta. Yang kedua sekolah mulai dari SK nanti di apa itu. Sebenarnya ilmunya apa? Cukup ilmu bisnis percetakan, Ustaz. Mengarah nanti ke percetakan Quran apa. Kemarin kita bahas pertemuan muasalah nasional, kita analisa ternyata orang yang usaha di percetakan Quran nggak ada yang bangkrut, tambah untung terus. Iya, apalagi bergerak dengan Quran tijarah. Yang real aja nggarap Quran tapi bagus. Nah ini insya Allah kita akan ketemu nanti apa ke Malaysia. Di sana ada percetakan terbaik kedua di dunia setelah Saudi. Namanya Nasrul Quran. Itu insya Allah akan berada di Indonesia. Kita akan membuat proyeksi itu, Ustaz. Baik, menarik Ustaz ya. Persoalan ekonomi umat. Yang ketiga saya tambahan saat nanti di pengusaha-pengusaha Muslim yang dia punya rumah makan, punya perusahaan, ada baiknya di situ dibuka halakoh. 3 ya, Dewan Syariah berarti kelembagaan. Kemudian sekolah. Yang ketiga perusahaan-perusahaan itu ada namanya vokasi, namanya sekarang vokasi. Jadi perusahaan apapun di situ buat kelas. Yang kelas itu disiapkan kelas sama asrama lah semampunya untuk anak-anak magang di situ. Udah 3 itu saat itu nanti udah antum lihat generasi anak-anak ini 10 tahun aja udah berubah. Jadi langsung magang, tak titipkan. Anakku sakit tak titip mas apa? Anak saya kan kepingin dagang, tak titip no abah nang ndi? Nang masjid keleleran. Ya walah malah ngegame, ngeluyur nang ndi gitu. Itu di situ udah ada ada sekolah-sekolah kecil di perusahaan-perusahaan Muslim sediakan bed itu 20 ya, 20 bersih semua, ada kamar mandinya, ada ruang khusus untuk ustadz ngawasi di situ. Pabrik saya udah nerima 20 orang magang, Masya Allah. Tempatnya, wah itu infaknya luar biasa itu jauh lebih manfaat. Kemudian datang anak-anak magang gantian terus di training, anak-anak punya wawasan. Coba, anak sejak TK sudah berkunjung ke 40 perusahaan, magang 2 bulan. Apa nggak naluri bisnisnya hidup? Dia hidup. Sekarang kita nggak ada begitu. Kurikulum ini dodol sawah, terus mulai kontrak gitu, sawah yang bonang di gitu loh. Dan itu kok ya baru sadar sekarang ya, saya inilah yang baru sadar saya. Baik Ustaz,
menginspirasi mudah-mudahan kepada kaum muslimin dan seluruh umat Islam. Luar biasa persoalan bagaimana membangun kemandirian ekonomi umat. Baik, terakhir mungkin Ustadz berikan saran kepada kaum muslimin dan biar apa yang Ustadz sampaikan ini menginspirasi mereka dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Perubahan itu dua kekuatan akselerasi, yaitu Quran. Anak kita kalau sudah dikasih Quran, apapun kasih Quran wis Pak, iku wis akan mengalami akselerasi percepatan semua bidang. Semua bidang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekuatan membangun basic ekonomi. Ini dua ini manakala dibangun di sebuah kaum akan memunculkan dengan sendirinya sistem. Karena Quran memperkuat rohani, bisnis yang profesional akan membentuk sistem dengan sendirinya. Maka dua pondasi besar inilah yang akan mengantarkan izzatul Islam wal muslimin. Siapapun Ustaz. Jadi saya sekarang ini lebih banyak kalau ditanya teman-teman presidennya siapa, pemilu siapa, itu bukan urusan saya. Urusan saya bagaimana orang itu ahlu Quran dan kemudian kaya. Udah, itu. Karena itu yang akan mengantarkan kita solusi nanti kepemimpinan dengan sendirinya. Itu hadisnya banyak bahwa Allah akan mengangkat pemimpin sesuai dengan kualitas umatnya. Berarti kalau untuk memperbaiki pemimpin dimulai dari mana? Umatnya berarti. Dari umatnya. Itu sepakat semua ulama-ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada Ibnu Mubarak, dan kemudian di beberapa tafsir-tafsir wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Kita jangan sebagai belajar sebagai orang zalim. Di dalam Al-Qur'an ada akhlak, di dalam perdagangan juga ada akhlak. Di dalam Quran ada kejujuran dan makharijul huruf, cetha welo-welo. Di dalam bisnis kalau Anda ingin sukses harus cetha welo-welo. Kita nggak akan bisa menerapkan Quran sampai jutaan manusia kalau nggak punya manajemen. Dan Anda nggak akan bisa mengembangkan pasar kalau nggak punya manajemen. Anda nggak akan dekat dengan Allah tanpa Al-Quran. Anda bagaimana berzakat dan berjihad, semuanya membutuhkan harta. Jihad pakai duit, zakat pakai duit, infak pakai duit, sodakoh pakai duit. Kemudian kalau haji dan umroh kemudian menyelisih dam duit maneh, bolak-balik dua duit aja. Itu bahkan Anda lihat semua aset zakat adalah aset yang tidak bisa dirubah dengan uang kertas, emas, perak, tanah, kemudian bahan pokok, ya, itu semuanya adalah aset tetap sepanjang zaman yang tidak bisa dipermainkan dengan inflasi sebenarnya. Kurang apa maneh? Tapi insya Allah ini sudah wis wayahe, ya. Anak-anak kita tenang, Bapak Ibu sekalian, konsep ini sudah kami mulai susun, ya, di beberapa tempat. Perusahaan-perusahaan teman-teman sudah mulai punya keinginan yang baik. Tunggu saja nanti akan hadir di Surakarta, itu Dewan Ekonomi Kota Surakarta. Dan saksikan ada sekolah berbasis internasional yang apik ning Solo bagian selatan, yaitu Matik apa jenis Ustaz? Apa jenenge Ustaz? IBS. Ya, IIBS ISKA, ya, yang dirintis oleh Abah Kasum. Ini akan berbasis Quran and Business School. Wah, ya. Quran and Business. Insya Allah akan bentar lagi akan ada minimarket di situ, akan ada tempat untuk tijarah, ya, perdagangan atau online dan sebagainya. Anak-anak siap ya? Siap jadi ahlul Quran dan ahlul mal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, luar biasa ilmunya dan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menginspirasi baik secara pribadi, kaum muslimin, lembaga pendidikan, umat Islam untuk kemandirian Islam dan kaum muslimin dalam bidang ekonomi. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita berjumpa kembali dalam sudut pandang yang akan datang. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.